Shalom jemaat Tuhan, apa kabar saudara pada hari ini? Apakah saudara masih capek, masih lelah setelah perayaan Natal yang kita adakan di tanggal 20 kemarin? Ya, kemarin sengaja saya mengosongkan satu hari untuk memberikan waktu kepada saudara memberi istirahat. Walaupun sebenarnya istirahat yang paling bagus adalah ketika kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita, sehingga sampai hari ini saya bersyukur karena semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selama 2 hari ini kita akan mendengarkan khotbah yang saya bagikan ketika saya menyampaikan firman Tuhan di Gereja Tiberias Indonesia di Kota Balige. Dan saya harap ini bisa memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan ini bicara mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi di dalam tanda-tanda ini saya mengingatkan kepada kita semuanya tentang apa yang terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang pertama sekali, mulai dari nubuatan 700 tahun sebelum itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan mungkin karena sudah terlalu lama sempat dilupakan orang, tetapi jangan pernah lupa yang namanya nubuatan pasti digenapi, pasti digenapi. Dan kita tahu kedatangan Yesus yang pertama sekali untuk menjadi anak domba, korban penebusan bagi kita semua sudah terjadi. Dan jangan lupa kedatangannya yang kedua kali. Walaupun mungkin banyak orang berkata, kenapa lama sekali? Pasti tidak jadi datang. Nubuatan tetap harus digenapi. Yesus pasti datang. Mari berikan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Fokus dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom. Kalau suatu peristiwa melewati 6-7 generasi, maka persis seperti apa yang terjadi dengan tsunami tahun 2004. Tsunami itu sudah berulang-ulang terjadi di muka bumi ini. Tapi kenapa memakan begitu banyak korban di Aceh khususnya? Karena sempat dilupakan, tidak sempat berita ini diteruskan, diceritakan bagaimana harus mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Sehingga mungkin di tahun 2004 ketika ada suara yang berkata tsunami, atau ada himbauan yang mengatakan memperingati bakal ada tsunami karena ada gempa yang besar, orang menganggap remeh karena dia tidak tahu apa-apa, saudara. Sama seperti apa yang terjadi di zaman Nuh. Tuhan memperingati Nuh untuk mengatakan kepada seluruh penduduk pada saat itu bahwa akan ada air bah besar, banjir besar. Ya tentu saja orang yang mendengarnya tertawa. Karena apa, saudara? Pada masa itu yang namanya hujan juga belum ada. Jadi kalau tidak ada hujan, bagaimana bisa ada banjir? Sehingga ketika orang-orang mendengar tentang air bah itu, mereka kebingungan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana itu mungkin terjadi? Sehingga ketika Nuh, apalagi Nuh membuat bahteranya di atas gunung. Biasanya orang buat kapal di mana? Di pantai, di dekat laut, di dekat danau, saudara. Ini buatnya di atas gunung. Apakah orang tidak mentertawakan dia dan menganggap dia gila? Dan inilah yang terjadi pada peristiwa kedatangan Yesus yang pertama sekali. Dan kita tahu kenapa Yesus datang. Kenapa Yesus harus datang 2020 tahun yang lalu. Ada tugas yang harus dikerjakannya. Ada tugas yang sangat besar yang harus dikerjakannya. Di mana dia datang untuk umatnya. Dia datang untuk menebus umatnya. Dia datang untuk membela anak-anaknya. Dia datang untuk memberkati anak-anaknya.
yaitu keturunan Abraham. Apa yang terjadi pada zaman itu? Mereka berada di dalam perbudakan Mesir. Mereka berada di dalam perbudakan saudara Romawi. Dalam perbudakan Romawi. Dan apa yang terjadi ketika seseorang berada di dalam perbudakan? Sesuatu yang tidak enak terjadi dalam perbudakan. Mereka mengalami kekerasan demi kekerasan. Dan mereka mulai berseru kepada Tuhan, umat Israel. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk menjadi juru selamat bagi mereka. Juru selamat bagi mereka. Loh, hanya bagi mereka, Pak? Sabar saja, tunggu dulu. Ya. Mereka bangsa Israel adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Mereka adalah keturunan Abraham, orang yang memegang janji-janji, orang yang memiliki janji-janji. Mana Tuhan pernah mengikat janji kepada Abraham, keturunanmu akan besar. Keturunanmu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di tepi pantai. Dan berapa anak Abraham? Berapa anak Abraham? Anak perjanjian satu. Apakah hanya satu yang terima janji? Semua anaknya terima janji. Karena janji itu diberikan kepada Abraham. Ismail juga menerima janji. Jangan lupakan. Makanya keturunan Ismail bisa besar. Karena mereka juga anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham. Jadi janji adalah janji. Yang namanya Tuhan tidak dapat ingkar janji seperti saya dan saudara. Kalau kita hari ini ucapkan A, besok bisa B, karena lidah tidak bertulang. Tapi kalau Tuhan sekali dia bersabda, sabdanya iya dan amin. Amin. Sabdanya adalah iya dan amin. Dan kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah datang menciptakan agama. Tuhan hanya datang menciptakan manusia. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Gambaran Allah ada di dalam diri manusia. Begitu sempurna Tuhan menjadikan manusia. Tuhan letakkan taman, mereka berada di dalam taman Eden. Sebelum Tuhan jadikan mereka, Tuhan bentuk terlebih dahulu tempat tinggal mereka, yang menjadi bakal tempat tinggal mereka. Tuhan ciptakan benda penerang. Tuhan pisahkan antara terang dan gelap. Tuhan ciptakan hewan-hewan. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Semua yang ada di surga itu diciptakan untuk Adam dan Hawa di bumi. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Taman Eden ada di surga, dan itu dulu menjadi tempat tinggalnya Lucifer. Yeskel 28 nanti saudara bisa baca. Dan sementara peristiwa itu terjadi kudeta di surga, di Taman Eden di surga. Dan iblis, Lucifer, dan sepertiga malaikat dicampakkan ke bumi. Dan ini menimbulkan kecemburuan sangat kepada Lucifer dan malaikat-malaikat. Lucifer yang begitu dekat dengan Tuhan, Lucifer yang diciptakan begitu hampir sempurna, begitu luar biasa, dekat dengan Tuhan, ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Dia lupa bahwa dia adalah malaikat ciptaan. Dia mau menjadi seperti penciptanya. Dia kudeta, Bapak Ibu, sehingga akhirnya dicampakkan ke bumi. Dan kita tahu apa yang terjadi. Dia mulai mengganggu kehidupan manusia yang kudus. Dia tantang manusia itu dengan kelemahan yang sama. Kalau engkau makan buah ini, engkau bukan akan mati, tapi engkau akan menjadi serupa dengan Tuhan. Kau akan menjadi seperti Tuhan. Wah, ketika Hawa mendengar ini, tertantang dia, Bapak Ibu. Wah, kalau aku bisa jadi seperti Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Dan saking cintanya Adam kepada istrinya Hawa, dia tahu Hawa bakal kena hukuman, bakal dibuang. Dan dia tidak mau sendirian. Dia ikut makan buah itu. Dan akhirnya kita tahu dua-dua dikeluarkan, diusir dari Taman Eden. Dan mereka kedapatan telanjang karena dosa yang meluncuti semua pakaian mereka, pakaian kekudusan, kebenaran ini. Dan kemudian kita melihat dosa merajalela dan dosa merajalela. Terjadi perkawinan antara anak-anak iblis dengan anak-anak Tuhan, antara malaikat-malaikat yang dicampakkan dan manusia-manusia pada zaman itu. Makanya lahir keturunan-keturunan raksasa. Bagaimana mungkin? Mungkin sampai sekarang itu banyak terjadi. Kalau saudara pergi ke daerah India, ke daerah pedalaman-pedalaman yang kuat perdukunan, sampai sekarang itu bisa terjadi. Pernikahan secara roh. Orang hamil secara roh, menikah dengan ular, menikah dengan macam-macam. Saya nggak tahu dengan di daerah Toba ini, tapi di India itu bisa terjadi. Bisa terjadi, Bapak Ibu. Dan keturunan inilah yang harus dibersihkan. Karena Tuhan mau generasi yang kudus dan benar di hadapan Dia. Dan Tuhan marah, kesal ketika melihat dosa dalam kehidupan manusia. Tuhan cinta kepada manusia, tapi Tuhan benci kepada dosa. Itu sebabnya tidak ada jalan lain. Manusia harus dibinasakan. Tapi kemudian Tuhan melihat ada satu keluarga yang hidup benar, terpisah daripada keturunan-keturunan yang jahat itu. Mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya. Dan dari sinilah lahir keturunan-keturunan selanjutnya, saudara. Kemudian terjadilah pasang surut
dalam akhlak, dalam moral manusia. Manusia ada di hati Tuhan. Sekalipun Tuhan benci kepada dosa, tapi manusia ada di hati Tuhan. Apalagi keturunan Abraham, sangat dikasih Tuhan. Itu sebabnya tidak ada jalan lain. Nubuatan itu harus digenapi melalui Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Diberitakan akan lahir seorang juru selamat, dan 700 tahun kemudian lahir juru selamat, Yesus, untuk menebus manusia dari perbudakan iblis, untuk menebus manusia dari kutuk dosa, untuk membebaskan manusia daripada ketidakbenaran. Dia ambil kutuk itu, dia ambil dosa itu, dan dia berikan keselamatan kepada manusia. Tapi kemudian kita tahu, kita Roma mengatakan bahwa orang yang sangat dikasihi ini mulai banyak memberontak, dan ini membuat kesal Tuhan, sehingga Tuhan mulai melirik kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan mulai melirik kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan melirik orang-orang Tapanuli. Tuhan melirik orang-orang Jawa. Tuhan melirik orang-orang Sunda. Tuhan melirik orang-orang India. Tuhan melirik segala suku yang lain. Orang-orang yang dulu menyembah kepada berhala-berhala, orang-orang yang dulu beribadah kepada segala dewa-dewi yang lain. Tuhan membagikan keselamatan juga kepada mereka.